Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok C yang akan melakukan podcast tentang toleransi dari sudut pandang pemerintah. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Nabil Saputra dengan NPM akhir 005 dari Sains Data. Di sini sebagai pengatur skrip. Saya Michael Endudahan, NPM 002, saya sebagai host. Saya Hamdanu Pamitomo, NPM 004 sebagai host. Saya Daniel Granesa Kiara, NPM 006 sebagai penulis skrip 2. Saya Maliadi Ramadhani dengan NPM 007 sebagai kameramen dan editor. Selamat menikmati podcast Pinggir Jurang kami. Pertanyaan pertama, apa sih makna toleransi agama menurut Anda sebagai mahasiswa Muslim dan Anda sebagai mahasiswa Kristen? Bagi saya yang beragama Muslim, toleransi adalah saling menghargai perbedaan dalam keyakinan tanpa mengurangi rasa cinta terhadap agama kita sendiri. Toleransi bukan berarti mengabaikan prinsip kita, tetapi menghargai keberagaman. Lalu menurut saya sebagai mahasiswa yang beragama Kristen, toleransi agama berarti menghormati dan menghargai hak setiap individu untuk memilih keyakinan sendiri. Sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang agama, dan toleransi adalah bagian dari ajaran kasih itu. Bagaimana pandangan Anda tentang peran pemerintah dalam menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia? Bagi saya sebagai Muslim, pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi kebebasan beragama, tetapi juga memfasilitasi dialog antar agama. Program-program edukasi tentang toleransi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai. Pendapat saya sebagai mahasiswa yang beragama Kristen, pemerintah harus memberikan ruang yang adil bagi semua agama untuk berkembang dan mempraktikkan keyakinannya tanpa hambatan. Kebijakan yang pro-toleransi seperti dukungan terhadap rumah ibadah dan peraturan yang mendukung pluralisme adalah langkah yang perlu diambil. Bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung pemerintah yang pro-toleransi agama? Sebagai mahasiswa Islam, mahasiswa harus menjadi agen perubahan dengan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, mengedukasi teman-teman tentang pentingnya menghargai perbedaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah langkah yang sangat baik. Sebagai mahasiswa Kristen, kita memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kita bisa mendorong kerjasama antara mahasiswa dari berbagai agama melalui seminar, diskusi, atau kegiatan sosial yang mendukung toleransi agama. Apakah ada tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mendorong toleransi agama di kampus? Bagi mahasiswa Islam, di kampus tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengajak teman-teman yang memiliki pandangan berbeda agar memahami pentingnya hidup berdampingan. Kadang ada mispersepsi yang muncul dari kurangnya dialog antar agama. Menurut saya, sebagai mahasiswa beragama Kristen, tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap setia pada keyakinan kita, tetapi juga terbuka dan menerima perbedaan. Beberapa teman mungkin merasa tidak nyaman dengan perbedaan agama, dan ini seringkali menghambat terjadinya diskusi yang sehat. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa seperti Anda untuk meningkatkan hubungan antara umat Islam dan Kristen dalam kerangka toleransi agama? Sebagai mahasiswa Islam, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengadakan dialog antar agama di kampus, mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang agama masing-masing. Melalui diskusi terbuka, kita bisa saling menghargai dan memahami pandangan satu sama lain. Ya, saya setuju. Dialog antar agama adalah langkah yang penting. Selain itu, kolaborasi dalam kegiatan sosial seperti membantu sesama tanpa memandang agama juga bisa menunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama meski berbeda keyakinan. Apa
apa pesan yang ingin Anda sampaikan tentang pentingnya toleransi agama dalam masyarakat kita? Pesan saya adalah bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan toleransi agama adalah kunci untuk menjaga persatuan. Mari kita selalu menghargai dan mengedepankan dialog untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis. Ya, pesan saya adalah toleransi agama adalah wujud dari kasih sayang yang diajarkan oleh agama kita. Meskipun kita berbeda dalam keyakinan, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Toleransi adalah kekuatan yang mempererat kita. Ya, kesimpulan dalam podcast ini adalah kita melihat bagaimana mahasiswa dari dua agama besar di Indonesia, yaitu Islam dan Kristen, memiliki pandangan yang serupa mengenai pentingnya toleransi agama. Pemerintah berperan besar dalam menciptakan kebijakan yang pro-toleransi. Namun, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dengan mengedepankan dialog, kerjasama lintas agama, dan pendidikan tentang keberagaman. Dengan memahami perbedaan dan menghargai satu sama lain, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Terima kasih dan sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam toleransi.